sudah kau beli HP baru karena pacarmu sudah beli HP baru. Kau iya sudah? Belum sih. Apa pacar juga mau beli kan? Tanya dulu siapa tahu mau masa pacarmu ada, kau tidak ada. Pakai apa mau beli? Apa bagus sih? Kalau bagus itu iPhone karena pacarmu juga itu merahnya iPhone. Nah iya. Pacar juga mama paling anti puji. Waalaikumsalam. Beli HP baru ini cuma lo. Ngomongnya hanya apa? Iya, HP baru ini. Oh ya, saya jangan sekarang. Mak beli yang enak. Oh, Pak. Sekali mak. Ya baik, klik aja dulu, klik kelompok. Oh, Pak. Udah. Aduh. Kami akan membahas tentang teks anekdot. Yang akan kami bahas yaitu pertama, pengertian teks anekdot. Kedua, struktur teks anekdot. Ketiga, unsur kebahasaan teks anekdot. Pertama, pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lelucon, menarik, dan mengesankan. Umumnya, teks anekdot menceritakan orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian nyata. Kedua, struktur teks anekdot. Pertama, abstraksi. Bagian ini terletak pada bagian awal paragraf, berisikan gambaran awal tentang isi dari teks anekdot. Kedua, orientasi. Bagian ini berisikan awal mula latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam teks. 3. Event. Berisikan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam teks. Keempat, krisis. Bagian ini berisikan tentang pemunculan permasalahan yang terjadi di dalam teks anekdot. Kelima, reaksi. Bagian ini berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbul di dalam bagian krisis. 6. Koda. Pada bagian ini akan muncul perubahan yang terjadi pada tokoh di dalam teks. Ketujuh, reorientasi. Bagian ini merupakan bagian akhir dari teks sekaligus sebagai penutup teks itu sendiri. Unsur-unsur kebahasaan teks anekdot. Pertama, menggunakan pertanyaan dan pernyataan yang menarik dengan bahasa yang kreatif dan efektif. Istilah lainnya sering disebut dengan bahasa retorik. Kedua, menulis rangkaian teks dengan mengikuti struktur awal hingga akhir, mulai dari abstrak hingga koda. Ketiga, menyatakan sebuah peristiwa dan bagian dari sebuah peristiwa menggunakan konjungsi. Keempat, memakai kata-kata keterangan yang akhirnya
karena teks waktu mengkritik sesuatu yang memang sudah terjadi. Kelima, menggunakan kata kerja atau predikat. Keenam, menggunakan kalimat perintah. Dan ketujuh, secara berurutan dan kronologis.